Haleluya, saudara-saudara, seri khutbah tentang Kristus. Karena ini adalah bulan Desember, saya akan usahakan setiap hari saya akan khutbah tentang Yesus Kristus dan perumpamaan-perumpamaan tentang Dia. Ramalan-ramalan dan nubuatan-nubuatan tentang Kristus. Tapi mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengambil hati-Mu agar ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah telinga Engkau ada di dalam telinga kami. Hati Kristus ada terus bersama kami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 16-17. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Begitulah kerinduan Paulus di dalam memberitakan Injil, dan dia mengatakan bahwa itulah cara hamba-hamba Tuhan menghibur kita semua, umatnya, menghibur kita semua jemaatnya. Dan saya ketemu dengan orang tua rohani, datang ke Amerika dan mendoakan sampai air mata pun menangis. Tentu saudara-saudara sudah tahu orang tua rohani kami yang ada di Indonesia datang menjenguk. Saudara, Allah dalam Kristus Yesus tidak berkurang atau berubah. Ia tidak kekurangan cara untuk menghibur umatnya. Lihatlah awan, hujan, air terjun, bunga, ikan-ikan di laut. Semua ciptaan Tuhan memiliki daya tarik untuk menghibur manusia. Di atas segalanya Roh Kudus adalah penghibur sejati. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Judul khutbah tadi adalah Yesus Kristus penghibur. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penghibur yang sejati. Ia diakui sebagai guru yang datang dari Allah. Yohanes 3 ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini pengakuan saudara-saudara. Ketika Yesus datang pada waktu itu dengan mengadakan mukjizat-mukjizat besar yang membuat orang terpesona dalam usia yang begitu muda sebagai manusia. Baru 30 tahun lalu mengadakan mukjizat yang mencengangkan. Dengan orang-orang yang pakai sorban, dengan matanya, dengan jubahnya yang menyapu tanah. Mereka heran dengan orang muda itu. Oh, inilah saudara-saudara. Jadi dikagumi. Ia sama dengan Allah. Yaitu Yesus Kristus adalah sama dengan Allah. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, itu gambaran yang luar biasa. Bahkan ayat yang panjang, mungkin tidak saya bacakan semuanya. Dari Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Oh, inilah saudara-saudara, mau ditangkap. Saya sudah ditangkap, mau lagi ditangkap. Karena saya ngomong agar ayat-ayat malapetaka yang 300 itu hapuskan. Marah lagi. Yang marah cuman bukan ulama, tetapi ya pejabat-pejabat. Enggak masalah bagi saya. Kemudian Yesus Kristus, penghibur itu, Ia Allah dalam bentuk manusia. Yesus Allah dalam bentuk manusia. Jadi kita pun ya sama dengan Allah, tetapi mereka tidak mampu menyangkau pikirannya dan mereka tidak mengerti apa yang telah ditulis, bahwa mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Kata Allah seperti itu. Hanya manusia ini memang biarlah 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah Yesus Kristus di dalam bentuk hiburannya kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah penghibur yang memenuhi persyaratan. Ia dinubuatkan sebagai penghibur yang memenuhi syarat. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah itu saudara-saudara, agar saudara mengerti apa yang sudah dinubuatkan. Ia mampu menghibur mereka yang berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Tentu Anda sudah hafal semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ya legalah saudara-saudara. Ya kalau saya adalah pendeta yang dulu ustadz masuk Kristen, ya dari awalnya saya hanya ustadz, tidak bisa bekerja, dan saya tolak untuk menjadi PNS.
ketika nenek saya menjenguk saya dan mau membawa saya ke Jakarta untuk menjadi PNS. Saya bilang, Nek, saya nggak bisa jadi PNS. Saya cukuplah di Muhammadiyah, saya mengajar. Dan nggak pernah kerja. Ya, kerjanya cuman ya berbicara. Dan sekarang saya telah menjadi penyambung lidah Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya, Yesus Kristus mampu menghibur karena tindakan kreativitasnya. Selalu kreatif Tuhan Yesus itu. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan yang tidak, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jangan coba-coba menghalangi firman ini untuk disampaikan. Saudara sendiri yang akan kena. Ya, siapapun yang menghalangi pemberitaan firman, karena ini akan berjalan sampai dilumpuhkan, sampai penuh dosa-dosa kalian itu. Pelanggaran-pelanggaran kalian yang sudah menyusahkan hamba-hamba Tuhan, Anda akan kena. Tetapi ingat kembali bahwa Yesus Kristus yang ketiga adalah penghibur yang sempurna. Ia sempurna dalam pengetahuan. Yohanes 1 ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Yesus tahu siapa kamu. Ya, yang menghalang-halangi, bahkan yang merusak gereja. Ketahuan nanti. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi saudara-saudara, jangan coba-coba sembunyi dari Dia. Ia sempurna dalam perilaku. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Siapapun yang ada di rumah sakit sambil nonton YouTube ini, kamu akan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ia sempurna dalam korban yang Ia laksanakan. Tidak ada yang tidak sempurna dalam pengorbanannya di kayu salib. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Oleh sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan mengorbankan, menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Dan itu tidak akan terjadi. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus adalah penghibur melalui hidupnya. Ia hidup untuk memberi penghiburan bagi Simeon. Lukas 2 ayat 25 dan seterusnya.
Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji-muji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain yang menjadi kemuliaan bagimu Israel. Jadi Simeon, saudara-saudara, menatang bayi Yesus itu karena sudah digembirakan, dihibur oleh kelahiran Yesus Kristus. Bayi saja membuat dia begitu terhibur, dan dia bilang, biarlah aku pergi dengan damai sejahtera karena aku telah melihat Mesias itu. Haleluya. Selanjutnya ia hidup untuk memberikan penghiburan bagi Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan diletakkan, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi saudara-saudara, mereka baru saja menguburkan Yesus, 3 hari kemudian bangkit hidup kembali, dan mereka datang, kubur itu kosong, hanya ada malaikat. Tetapi ketika di belakangnya ada Yesus, lalu kaget dan bilang seperti itu, "Apakah engkau yang mengambil Yesus?" "Maria," kata Yesus. "Oh Rabuni, oh Tuhanku, hai Tuhan," kata Maria. Lalu Yesus bilang kepada Maria, "Pergi kamu, kasih tahu murid-muridku, aku belum pergi ke Bapa, dan aku akan datang sampai waktunya." Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus ia hidup untuk membawa penghiburan bagi murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera, salamun alaikum." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid bersukacita mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang yang dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada pada orang, tetap ada. Saudara-saudara, poin yang kelima, Yesus Kristus adalah penghibur yang kekal. Ia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ada lagu yang terkenal, Yesus Kristus tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Haleluya. Yesus senantiasa berada di antara murid-muridnya. Jadi siapa Anda murid Kristus, Dia tetap ada di dalam kamu. Ia selalu hadir untuk menghibur. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, yang keenam, Yesus Kristus adalah penghibur yang mengampuni. Jadi bukan saja sekedar menghibur, tapi mengampuni. Yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 20-24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ia di dalam dunia, datang ke dunia mengampuni dosa orang. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang mengampuni Petrus dan mengutuskannya, dan mengutus, ya. Sementara itu Petrus duduk di luar taman di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi Petrus menyangkal Yesus, padahal tiap hari makan bersama. Dia bilang, aku gak kenal orang itu. Gak apa-apa Petrus. Yesus Kristus penghibur, ini ya poin yang ketujuh yang terakhir, ia menjadi perantara. Nah, ia menjadi perantara samping kanan Allah. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia akan menjadi pembela bagi kita, yang menjadi perantara untuk mengampuni dosa orang percaya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah makna Yesus Kristus itu penghibur, yaitu apa?
Kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni. Dan Ia itu setia dan adil. Haleluya. Yesus menjadi perantara yang rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi jembatan untuk masuk surga itu kita harus melewati Yesus Kristus. Nggak bisa dengan yang lain, ya nggak bisa dengan Bang Mamat dari Cianjur. Nggak bisa juga dengan Bang Mamat dari Cilegonistan itu. Nggak bisa. Hanya nama Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Meskipun dengan cepat, biarlah kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan firman ini boleh kami sampaikan untuk disampaikan lagi kepada orang-orang, kepada keluarga, teman, tetangga kami, dan biarlah firman ini kokoh di dalam kehidupan bangsa kami masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah waktu memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal dan tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, karena kesaksian kami itu mempermalukan setan dan iblis yang selama ini mengangkangi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, ampuni keluarga kami, ampuni kami semuanya, seisi rumah kami mau menyembah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin.